Assalamualaikum Ibu Resda, bagaimana kabarnya Ibu? Waalaikumsalam, Bu Tika. Alhamdulillah baik. Nah Ibu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai langkah awal saya akan melakukan pertanyaan dengan Ibu. Pertama, saya akan mendiskusikan mengenai rubrik penilaian hari ini. Baik Ibu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee? Kemudian, bagaimana coachee tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya? Nah, jangan lupa juga Bu ya, untuk disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu yaitu, kompetensi apa yang akan coaching ingin kembangkan? Baik, Bu. Terima kasih. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu present, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oh iya, baik Bu. Lalu pertanyaan kedua, kompetensi apa yang akan dikembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi, Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, Bu, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, lalu indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Nah, saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dalam permasalahannya, kemudian dapat menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya tersebut, Bu. Oke, demikian Bu berobservasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coachee. Baik, terima kasih Bu Tika. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Dwi. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Ibu Resda. Bagaimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Baik Bu, begini Bu, seperti yang kita bicarakan kemarin nih Bu ya, terkait supervisi akademi yang akan kita laksanakan nanti nih Bu. Jadi ada beberapa hal yang akan saya sampaikan, mulai dari tujuan, kemudian tahapan, persiapan sebelum melaksanakan supervisi. Nah, kira-kira Bu Dwi ada waktu nggak nih untuk bisa kita ngobrol sebentar? Oh, iya Bu. Boleh, boleh, boleh. Yuk, silakan dilanjutkan Bu. Nah, baik Bu Dwi, untuk tujuan dari supervisi ini adalah agar saya dapat membantu Ibu Dwi dalam mengembangkan atau meningkatkan kompetensi Ibu dalam melaksanakan pembelajaran di kelas nanti. Kemudian untuk tahapan supervisi akademik nanti akan ada 3 tahap nih Bu. Pertama tahap praobservasi, kemudian observasi kelas, dan juga pasca observasi. Nah, untuk tahap praobservasi ini yang akan kita lakukan pada saat ini, Bu, sedang ngobrol-ngobrol santai sedikit. Nah, supaya nanti Ibu lebih percaya diri pada saat proses pembelajarannya. Jadi kalau boleh saya tahu nih, Bu ya, untuk observasi nanti kira-kira pelajaran dan materi apa yang akan Ibu Dwi ajarkan? Eh, Mungkin nanti saya akan mengajar sesuai dengan mata pelajaran yang saya ampu, Bu, yaitu mapel PJOK. Materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai permainan bola basket, Bu. Baik, Bu, tujuan pembelajarannya apa ya, Bu Dwi? Tujuan pembelajarannya agar siswa mampu memahami dan mempraktikkan keterampilan gerak spesifik melempar atau mengoper bola basket, kemudian menangkap, menggiring, dan menembak bola basket dalam permainan bola basket itu sendiri, Bu. Baik, jadi tujuannya tadi ya, Bu. Nah, bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai atau Ibu ingin observasi? Untuk area pengembangannya, saya menggunakan dua cara, yaitu keterampilan dan pengetahuan, Bu. Pada pengetahuan, siswa memahami keterampilan gerak spesifik, melempar, mengoper bola basket, kemudian menangkap, menggiring, dan menembak bola basket dalam permainan bola basket itu sendiri. Dan untuk keterampilannya, siswa diharapkan dapat mempraktekkan teknik-teknik dasar dalam permainan bola basket. Baik, jadi aspek pengembangannya ada dua ya, Bu. Ada aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan.
Kemudian saya mau mendengar nih Bu Dwi, bagaimana rancangan yang sudah Ibu pakai untuk pelaksanaan pembelajarannya nanti Bu. Misalnya nih ya, ada strateginya atau metode, kemudian medianya Bu. Kalau untuk strateginya, nanti saya akan mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian yang berintegrasi dengan sosial emosional yang disesuaikan dengan kondisi siswa, Bu. Untuk metodenya saya akan menerapkan praktikum di lapangan, kemudian dilanjutkan dengan diskusi kelompok, dan tanya jawab serta penugasan, Bu. Baik, jadi nanti Ibu akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional sesuai dengan kepatuhan dan kesiapan belajar siswa, serta menggunakan metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan ya, Bu. Nah, Ya, Bu. terus bagaimana Bu dengan media pembelajarannya? Untuk media pembelajarannya, mungkin saya akan menggunakan video pembelajaran, kemudian LKPD dan gambaran yang konkret yang ada di dalam sekolah maupun di dalam kelas, Bu, untuk dimanfaatkan sarana prasarananya. Oke, jadi kapan nih kira-kira kita akan melaksanakan observasi kelasnya nih, Bu Dwi? Mungkin untuk pelaksanaannya saya menyesuaikan dengan jadwal mata pelajaran saya, yaitu hari Senin, Bu, di jam pertama dan jam kedua. Baik-baik, jadi nanti saya akan ke kelas Ibu untuk melakukan observasi di kelas. Mengamati proses pembelajaran, melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang akan terjadi di kelas ya, Bu. Oke, siap, Bu. Nah, selanjutnya nanti setelah melakukan observasi kelas, kita akan melanjutkan percakapan kita ya, Bu, di tahap yang namanya pasca observasi. Yang nanti juga akan didampingi nih, Bu, oleh pengajar praktik saya, ya, Bu. Oke, baik, Bu. Baik-baik, Bu. Sebelum kita mengakhiri obrolan kita ini, kira-kira apa saja nih, Bu, yang Ibu dapat dari percakapan pra observasi ini? Mungkin yang jadi, gambarannya terkait apa yang akan saya lakukan nanti, Bu, baik dari tujuan yang akan dicapai, kemudian area pengembangannya, strategi yang diterapkan, metode dan media pembelajaran yang digunakan. Jadi saya tahu nih, apa yang harus saya lakukan dan yang perlu saya siapkan dari gambaran yang sudah kita bicarakan pada pagi hari ini, Bu. Baik, Bu. Dwi, luar biasa sekali. Oke, jadi nanti hari Senin ke kelas Ibu untuk melakukan kegiatan observasinya ya, Bu. Jadi silakan persiapkan semuanya dengan baik, kemudian semoga nanti apa yang sudah Ibu rencanakan, dirancang, dan tujuan yang diharapkan juga dapat terlaksana, tercapai dengan baik ya, Bu. Oke, amin. Terima kasih, Bu Resda. Oke, Bu Dwi, terima kasih juga. Terima kasih juga atas waktunya. Sampai ketemu kita di tahap selanjutnya ya, Bu. Oke, baik, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Ibu Resda, alhamdulillah ya tadi Ibu sudah melakukan kegiatan coaching terhadap coachingnya Ibu Dwi. Nah, sebelum penutupan kali ini ya Bu, ada pertanyaan yang ingin saya sampaikan mengenai pasca observasi ini. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik, Bu Atika, terima kasih. Jadi di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian ada identifikasi, rencana aksi, dan bertanggung jawab. Jadi sehingga alur tersebut dapat menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya, Bu. Oke, Bu Resda.
Pada proses coaching Bu Resda dan Ibu Dwi tadi sudah berjalan sudah cukup baik dan prosesnya sudah sesuai dengan alur tirta. Dan juga Bu Resda juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Dwi sehingga Ibu Dwi bisa menemukan solusi dalam permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya Bu, kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching barusan dilakukan, Bu? Nah, kompetensi yang ingin saya kembangkan ya Bu, yaitu dapat memahami lagi bagaimana proses tirta sehingga saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi Bu. Baik, Bu. Bagus sekali. Semoga kita coaching lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Atika. Sama-sama, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Dwi? Alhamdulillah, kabar baik Bu Resda. Jadi begini Bu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai langkah awal saya akan melakukan pertanyaan dengan Ibu. Pertama, saya akan mendiskusikan mengenai rubrik penilaian hari ini ya Bu. Baik Bu Dwi, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai rubrik penilaian. Jadi apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coach-nya. Nah, jangan lupa juga Bu, untuk disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensinya. Pertanyaan pertama yang akan saya tanya kepada Ibu, yaitu tentang kompetensi apa yang akan coaching ingin kembangkan. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama itu presence, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang terakhir memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Baik Bu, kemudian nih Bu ya, pertanyaan kedua, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot supaya saya bisa menggali potensi dan bisa menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang sedang dialami. Baik Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Mungkin indikator ketercapaian ingin saya capai yaitu saya bisa menerapkan alur tirta secara runtut, kemudian bisa menemukan solusi atas permasalahan dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi itu, Bu Resda. Baik, terima kasih sekali Bu Dwi. Demikian Bu ya, pra-observasi kita kali ini. Nah, silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coachee. Oke, baik. Terima kasih, Bu Resda. Sama-sama Bu Dwi. Ya. Oke, Assalamualaikum. Selamat pagi, Bu Atika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Ibu Dwi. Gimana? Sehat, Bu? Alhamdulillah, sehat. Begini Bu, seperti yang sudah kita bicarakan kemarin nih Bu, terkait supervisi akademik yang akan kita laksanakan nanti. Kan ada di sini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan, mulai dari tujuan, tahapan, kemudian tahapan persiapan sebelum melaksanakan supervisi. Kira-kira Ibu ada waktu untuk kita bisa ngobrol sebentar? Oh iya, Bu. Silakan dilanjutkan, Bu. Oke, baiklah. Gini Bu Atika, eh, untuk tujuan dari supervisi ini kan supaya dapat membantu Bu Atika dalam mengembangkan atau meningkatkan kompetensi Ibu dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Kemudian
tahapan supervisi akademik nanti kan ada 3 tahapan nih. Pertama ada praobservasi, observasi kelas, dan juga pasca observasi. Untuk tahapan praobservasi ini, yang sedang kita lakukan sekarang ini, Bu, ya, ngobrol santai tentang persiapan yang akan Ibu lakukan nanti. Kemudian, agar nanti pada saat observasi kelas, Ibu akan lebih percaya diri dan siap seutuhnya dalam proses pembelajaran. Kalau boleh saya tahu nih, Bu, untuk observasi nanti, pelajaran dan materi apa yang akan Ibu ajarkan? Iya Ibu, terima kasih. Mungkin nanti saya akan mengadakan pembelajaran matematika Bu dengan materi lingkaran. Oh, begitu ya, Bu, ya. Kalau boleh tahu tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai apa ya? Tujuannya Ibu di sini saya membuat siswa mampu untuk memahami luas lingkaran, menjelaskan luas lingkaran, menghitung atau mencari luas lingkaran, mengidentifikasi masalah luas lingkaran, dan tentunya menyelesaikan masalah pada luas lingkaran. Oke, baik, Bu. Jadi tujuannya tadi. Kemudian bagaimana, area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu observasi? Nah, Bu, untuk area pengembangannya mungkin di sini saya menggunakan dua, yaitu keterampilan dan pengetahuan, Bu. Pada pengetahuan, siswa memahami luas lingkaran dan menjelaskan luas lingkaran, dan keterampilan siswa dapat menghitung luas lingkaran tersebut. Oke, baik, Bu. Jadi aspek pengembangannya ada 2 ya, Bu, ya, keterampilan sama pengetahuan. Kemudian nih, saya mau mendengar bagaimana rancangan yang sudah Ibu pakai untuk pelaksanaan pembelajaran nanti, Bu. Misalnya dari strategi atau metode dan media yang Ibu gunakan. Oke, baik Bu. Mungkin pada saat supervisi nanti saya akan memakai strategi atau mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan memasukkan pembelajaran kompetensi sosial emosional yang tentu saja akan disesuaikan dengan kondisi siswanya. Lalu untuk metodenya saya akan menerapkan diskusi kelompok, tanya jawab dan penugasan Bu. Baik, Bu. Jadi nanti Ibu akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional sesuai dengan kepatuhan dan kesiapan belajar siswa serta menggunakan metode yang sudah Ibu sebutkan tadi seperti diskusi. Nah, sekarang bagaimana dengan media pembelajaran ya, Bu? Nah, itu Bu, kalau media pembelajaran mungkin saya akan menggunakan video pembelajaran, lalu ada juga LKPD-nya, dan tentunya saya akan menggunakan barang-barang konkret ya Bu, seperti benda-benda yang ada di sekitar sekolah, di kelas yang berbentuk lingkaran, begitu Bu. Oke. Mungkin saya akan melaksanakannya, kira-kira pelaksanaan untuk observasinya di kelas Ibu kapan, Bu? Sesuai jadwal saja ya Bu, mungkin itu nanti akan kita laksanakan pada hari Senin di jam pertama dan jam kedua Bu. Oh, baik. Jadi nanti saya akan ke kelas Ibu untuk melakukan observasi kelas, mengamati proses pembelajaran, kemudian melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang akan terjadi di kelas pada saat Ibu melakukan proses pembelajaran. Nah, selanjutnya, setelah melakukan observasi kelas, kita akan melanjutkan dengan percakapan ya, Bu, ya, pasca observasi. Nanti juga akan didampingi oleh observer saya. Baik Bu, siap Bu dengan senang hati. Oke, sebelum kita mengakhiri obrolan ini, kira-kira apa saja yang Ibu dapat dari percakapan yang sudah kita laksanakan? Mungkin gambaran yang saya dapat yaitu, eee,
apa yang akan saya lakukan nanti, baik dari tujuan yang akan saya capai, area pengembangannya, strategi yang terapkan, dan metode serta media yang akan saya gunakan. Jadi tahu nih Bu, apa yang harus saya lakukan dan saya persiapkan untuk melaksanakan atau gambaran dari percakapan kali ini. Baik, Bu. Luar biasa sekali ya, Bu. Oke, jadi nanti saya akan ke kelas Ibu untuk melakukan kegiatan observasinya. Silakan persiapkan semuanya dengan baik. Semoga nanti apa yang sudah kita rencanakan, yang sudah kita rancang, dan tujuan yang diharapkan dapat terlaksana dan tercapai dengan baik ya, Bu ya. Amin, Rabbi Alamin. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Sampai ketemu di tahapan selanjutnya ya, Bu. Siap, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu Dwi, tadi sudah dilakukannya coaching terhadap Koci. Nah, sebelum penutupan ya Bu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan mengenai pasca observasi. Pertanyaan pertama nih Bu, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Oke, baik Bu. Dari proses coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan Alutirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut dapat menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Dan saya juga sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses aktif, dan memaksimalkan kompetensi coaching. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan, tadi adalah mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, bagus Bu Dwi. Jadi pada proses coaching Ibu Dwi dan Bu Atika sudah berjalan dengan baik nih ya. Dan prosesnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan Bu Dwi juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan kepada Bu Atika sehingga Bu Atika bisa menemukan solusi dalam permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu Dwi. Ya. Kira-kira kompetensi apa lagi nih yang akan Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching barusan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dapat memahami lagi proses tirta sehingga saya dapat melakukan proses coaching lebih baik lagi di kemudian hari, Bu. Baik, bagus sekali Bu. Jadi semoga ke depannya kita dapat melakukan coaching ini dengan lebih baik lagi. Jadi demikianlah observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup pertemuan kita kali ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Ibu Resda. Oke, Assalamualaikum Ibu Atika. Bagaimana kabarnya, Ibu? Waalaikumsalam. Baik, Bu. Alhamdulillah. Oh, luar biasa, alhamdulillah. Eh, baik, Bu. Sebelum kita mulai melakukan proses coaching, di sini saya berperan sebagai observer yang akan melihat proses coaching yang akan Ibu lakukan nanti bersama dengan coach yang sudah ditetapkan. Namun, sebelum Ibu mulai percakapan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi. Jadi nanti Ibu juga tahu ya, rubrik penilaian yang menjadi acuan. Saya berharap dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi presence, yaitu kesadaran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan
mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, itulah rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Ibu nanti sebagai observer. Bagaimana Ibu, bisa dipahami ya? Ya, Eee, siap, Bu. Baik Bu, kalau begitu sebelum mulai proses percakapan, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Ibu, yaitu pertanyaan pertama, yang akan saya tanyakan kepada Ibu, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Baik, terima kasih Ibu. Mungkin di sini pada coaching nanti saya akan mengembangkan kompetensi yang jelasnya present ya Bu, lalu mendengarkan aktif dan tentu saja saya akan memberi pertanyaan yang berbobot sehingga dapat menggali permasalahan yang ada pada coaching saya nanti. Oke, baik Bu, jadi Ibu memilih, presence, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi ini, kira-kira bagian kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi, Bu? Mungkin di sini saya akan lebih mengembangkan di kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Oke, baik Bu, ini pertanyaan terakhir ya Bu ya. Kira-kira, yang menjadi indikator ketercapaian yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching nanti? Tentunya nantinya Bu, saya ingin coach saya itu dapat, menemukan solusi atas permasalahan yang ia alami dan ia juga akan menemukan langkah-langkah bagaimana cara mengatasi permasalahannya tersebut. Oke, jadi, baiklah semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan terkait proses yang meliputi alur tirta, solusi dari coach bisa tergali dengan maksimal ya, Bu, ya. Mungkin demikian, praobservasi kali ini, silakan Ibu melakukan tahapan coaching selanjutnya bersama coach. Terima kasih, Bu Atika. Terima kasih juga Ibu. Baik, assalamualaikum, selamat pagi Ibu Resda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu Atika, apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Begini Bu, sepertinya yang kita bicarakan kemarin nih Bu, terkait supervisi akademik yang akan kita laksanakan nanti. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan, mulai dari tujuan, tahapan, persiapan sebelum melaksanakan supervisi. Bu Resda, apakah ada waktu sekedar kita mengobrol-ngobrol saja mengenai supervisi nanti? Siap Bu, silakan lanjut lanjut. Oke, baik Ibu. Nah, tujuan dari supervisi ini adalah agar saya dapat membantu Ibu Resda dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Ibu dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Kemudian untuk tahapan supervisi akademik nanti akan ada 3 tahap nih Bu. Ada tahap praobservasi, observasi, dan pasca observasi. Untuk tahap praobservasi, nah, yang ini sekarang kita lakukan sekarang ini, Bu, ini adalah tahap praobservasi, mengobrol santai tentang persiapan yang akan Ibu lakukan nanti. Nah, agar pada saat observasi berlangsung, Ibu akan lebih percaya diri dan siap seutuhnya dalam proses pembelajarannya nanti. Oh ya, Bu, kalau boleh tahu nih, Bu, untuk observasi nanti kira-kira pelajaran apa dan materi apa yang akan Ibu gunakan? Nanti mungkin saya akan mengajar pelajaran PPKN Bu. Materinya tentang implementasi nilai-nilai Pancasila Bu. Oh, bagus sekali, Bu. Kalau begitu tujuan pembelajarannya apa, Bu? Nah, kalau tujuan pembelajarannya, ini siswa dapat menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan baik. Oke, baik, Bu. Jadi tujuannya tadi bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang Ibu ingin observasi? Kalau untuk area pengembangannya, Ibu, saya menggunakan dua, yaitu keterampilan dan pengetahuan. Jadi pada pengetahuan, siswa memahami bagaimana implementasi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan pada keterampilannya, siswa dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila ini dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Oke, baik Bu. Jadi nanti Ibu akan menggunakan dua aspek pengembangan, yaitu kompetensi pengetahuan dan aspek keterampilan. Kemudian saya juga ingin mendengar bagaimana rancangan yang sudah Ibu Resda pakai untuk pelaksanaan pembelajarannya nanti Bu. Misalnya dari strategi, metode yang Ibu gunakan, atau media yang akan Ibu tampilkan nantinya. Kalau untuk strateginya, saya akan mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan KSE, kemudian disesuaikan dengan kondisi siswa, kemudian juga metodenya saya akan menerapkan diskusi kelompok, Bu, dengan jawab serta penugasan. Oke, baik Bu. Jadi Ibu nanti akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional sesuai dengan kepatuhan dan kesiapan belajar siswa, serta menggunakan metode diskusi kelompok, penugasan, tanya jawab ya Bu. Nah, terus bagaimana media yang akan Ibu gunakan nantinya? Nah, kalau untuk media pembelajarannya mungkin saya akan menggunakan aplikasi Word World Games, kemudian memaksimalkan PowerPoint, tentu saja yang di dalamnya ada video pembelajaran, lalu ada penjelasan materi yang akan disampaikan, kemudian ada LKPD yang akan diberikan kepada siswa. Wow, sangat menarik sekali medianya itu, Ibu. Kira-kira kapan nih pelaksanaan akan kita lakukan, Bu, observasinya nanti? Mungkin sesuai dengan jadwal saja pas saya mengajar, Bu, di hari Selasa jam kedua. Oke, baik. Jadi nanti saya akan ke kelas Ibu untuk melakukan observasi kelas, mengamati proses pembelajarannya, melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang akan terjadi di kelas ya, Bu. Siap, Bu. Nah, selanjutnya nanti setelah melakukan observasi kelas, kita akan melanjutkan percakapan kita ini di tahap pasca observasi, Bu. Tapi nanti kita akan didampingi oleh observer saya ya, Bu. Siap, Bu. Baik. Oke, sebelum kita mengakhiri obrolan kali ini, kira-kira apa saja yang Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Mungkin saya jadi dapat gambaran nih Bu untuk apa yang akan saya lakukan nanti, baik dari tujuan yang akan saya capai, kemudian area pengembangannya, ada strategi yang akan diterapkan, kemudian metode dan media yang akan saya gunakan. Jadi saya lebih tahu nih Bu apa yang harus dilakukan dan apa yang perlu saya siapkan dari gambaran melalui percakapan kita ini Bu. Baik, Bu. Luar biasa sekali, Bu. Oke, jadi nanti hari Senin kita bertemu ya, Bu. Saya akan ke kelas Ibu dan melakukan observasi. Silakan persiapkan semuanya dengan baik. Semoga nanti apa yang sudah kita rencanakan dapat berjalan dengan lancar. Amin, amin. Baik Bu. Baik, Bu. Terima kasih banyak atas waktunya. Sampai ketemu di tahap selanjutnya. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Baik, Bu Atika, alhamdulillah tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan yang sudah Ibu lakukan. Kemudian sebelum kita menutup, saya ada beberapa catatan nih. Namun sebelum saya sampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Ibu. Yang pertama, mungkin apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Baik, Ibu. Yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut dapat menggali coach saya untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi dari permasalahannya. Oke, baik Bu. Pada proses coaching Ibu Atika tadi bersama dengan Ibu Resda sudah berjalan dengan baik dan proses yang Ibu sampaikan tadi memang sudah sesuai dengan catatan saya. Ibu sudah menerapkan Alutirta dan juga tadi sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan, kemudian Eee, di mana Ibu melakukan percakapan, memang seperti tidak ada perbedaan strata di situ, kemudian Ibu tadi sudah menerapkan proses kreatif, di mana Ibu sudah berusaha menggali kreativitas dari seorang coach,
yang mengeluarkan berbagai solusi, ide-ide kreatif yang dia miliki. Kemudian Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, agar dapat memaksimalkan potensi seorang Kuci tadi. Baiklah, pertanyaan terakhir ya, Bu, ya. Kira-kira kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan, setelah melakukan proses coaching yang barusan Ibu lakukan tadi? Oke, baik Bu. Mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya dapat memahami lagi proses alur tirta di sini Bu, sehingga nantinya saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Oke, baiklah Bu, Ibu Atika, terima kasih untuk kegiatannya hari ini. Sebuah proses yang sangat luar biasa, semoga ke depannya berdampak baik bagi Ibu Tika dan kita dapat melakukan proses coaching lebih baik lagi. Demikian, mungkin observasi kita hari ini, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.